Oke. Nah, tetapi aku telah memberikan kenikmatan kepada mereka dan bapak-bapak mereka, sehingga datanglah kepada mereka kebenaran dan seorang rasul yang nyata. Dari Quran surat Az-Zuhruf ini, ya, ayat yang ke-26 dan 27, apa yang bisa kita tangkap? Ini dialog Ibrahim dengan siapa? Pertama dengan bapak, mewakili moyangnya. Yang kedua, beliau dialog dengan kaumnya. Berarti Ibrahim ini menyampaikan sesuatu yang baru apa tidak? Yang baru kan? Berarti Ibrahim ini sedang melakukan pembaharuan atau tidak? Apa yang dilakukan Ibrahim di sini? Memutus garis keturunan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memutus garis keturunan, harus tampil jadi siapa? Jadi Ibrahim. Bukan cerita Ibrahim, tampil menjadi Ibrahim. Bahkan Ibrahim berdialog dengan bapaknya, berdialog dengan kaumnya. Ini berbahaya, kata Ibrahim. Kalau terus-menerus ini diyakini, kalau terus-menerus ini dipikirkan dan dirasakan, ini berbahaya. Ini akan mewujud menjadi realitas. Kira-kira begitu yang mau disampaikan Ibrahim. Jadi Ibrahim sedang menjadi seorang pembaharu. Dan dialog Ibrahim dengan ayahnya ini kan di Quran banyak. Ini saya sitir beberapa ayat saja. Nah, tentu saja dari sini pelajaran pertama yang bisa kita ambil. Oh, kalau begitu saya harus belajar menjadi Ibrahim. Dan Ibrahim itu berdialog dengan bapaknya, dengan kaumnya. Karena beliau apa? Melihat kenapa realitas ini kok berulang-ulang. Kan gitu? Kenapa ini terus menerus nih? Kok kemiskinan terus menerus? Kakek neneknya miskin, ayah ibunya miskin, anaknya miskin. Nanti lahir lagi miskin. Serumah lagi. Bayangkan. Ya? Oke. Terinspirasi nggak dari ayat ini Bapak Ibu? Oke. Sesungguhnya aku, kata Ibrahim, tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah. Jadi Ibrahim sedang mengatakan bahwa bapak dan bapak ibunya, kakek neneknya, semua moyangnya itu sedang melakukan penyembahan kepada sesuatu yang berbeda dengan yang Ibrahim dapatkan. Poinnya itu kan? Betul nggak? Ya. Nah itulah makanya Ibrahim diceritakan menghancurkan semua berhala. Kita memahaminya Ibrahim menghancurkan patung. Betul. Patung yang ada pada diri bapaknya, ibunya, dan semua nenek moyangnya. Karena apa? Karena ada yang sudah terpahat di pikirannya. Dan diulang-ulang, diikat oleh perasaannya, itu menjadi keyakinan. Jadi Tuhan yang disembah oleh moyangnya Ibrahim itu bukan Tuhan yang Ibrahim rasakan langsung sebagai suatu pengalaman spiritual. Tetapi itu hanya persepsi, konsepsi yang dibangun secara turun-temurun, dan itu yang diyakini. Contoh sederhana. Bapak Ibu, pernah dengar nggak kata-kata begini? Kamu rajin ya sholat, nanti kamu masuk surga. Kamu kalau nggak sholat, masuk neraka. Oke, semua pernah dengar itu? Pasti pernah dengar itu. Dari siapa? Pertama kali orang tua. Begitu orang tua mengatakan itu, terbangun nggak konsep di sini? Oh, Tuhan itu baru baik kalau kita baik padanya. Dan ternyata Tuhan itu begitu luar biasa ya, sampai menyediakan tempat untuk menghukum hamba yang dicintainya, namanya neraka.
Terkonsepsi nggak di otak kita bahwa Tuhan itu punya sifat dua? Betul nggak? Berarti kan Tuhan itu baik kalau kitanya baik, dan tidak baik kalau kitanya buruk. Pernah nggak punya konsepsi bahwa Tuhan itu seperti itu? Itu Tuhan yang sebenarnya atau konsepsi? Siapa yang membangun? Nah, itu dari orang tua. Masuk, ketemu lagi dengan guru ngaji misalnya. Dapat lagi nggak itu? Dapat lagi. Dengar kajian-kajian agama, dapat lagi nggak? Nah, diulang, lama-kelamaan jadi apa? Keyakinan. Dan kita menganggap Tuhan seperti itu. Berhala bukan itu? Konsepsi. Lalu Tuhan yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang setiap hari ngurusi kita ini, yang nyata dalam diri kita, terasa nggak? Coba, kalian ngomongin orang bernapas, betul nggak? Betul nggak? Kalian baik sama orang bernafas. Nggak ada kan tiba-tiba lagi ngomongin orang, napas berhenti? Itu realitas Tuhan pada diri yang mewujud sebagai kehadirannya. Kita melakukan apa saja, asal kita siap untuk menanggung risikonya. Betul nggak? Karena alam semesta diciptakan dengan hukum sebab akibat. Setiap sebab akan menimbulkan akibat. Itu aja yang diajarkan Tuhan. Dan kamu akan diuji bukan oleh Tuhan, oleh akibat yang kamu perbuat. Itu sebagai pelajaran. Tuhan tidak pernah menghukum. Tuhan hanya mengingatkan kamu supaya kamu kembali menjadi Adam. Apakah ketika kembali menjadi Adam selesai? Belum selesai. Kan tuh Adam di frekuensi itu di kelahiran yang sekarang. Ngerti? Itu Adam di frekuensi kelahiran yang sekarang. Berarti tugas kita masih banyak. Tetapi kita nggak usah melihat seberapa banyak tugas kita, seberapa besar tugas kita, seperti kita melihat tanjakan. Fokus saja pada hari ini, kamu mau melakukan apa. Itu aja udah. Sesederhana itu hidup. Ya. Nah, kan Ibrahim mengatakan di sini, ya, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah, tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku, karena sesungguhnya Dia maha memberi hidayah kepadaku. Jadi Ibrahim mengatakan sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku. Apa hidayah? Petunjuk. Nyata berarti Tuhan dalam diri Ibrahim. Nyata nggak? Nyata. Kenapa Tuhan nyata dalam diri Ibrahim? Dan kenapa petunjuk Tuhan terdengar oleh Ibrahim? Udah nggak ada hijab lagi. Dan Ibrahim merasakan Tuhan yang sebenarnya, bukan konsepsi tentang Tuhan seperti yang diajarkan oleh leluhurnya. Bapak Ibu, setelah saya bicara begini, banyak nggak kira-kira yang harus diputus? Bukan hanya siklus tentang ekonomi, bukan hanya siklus tentang cara berpikir, termasuk siklus cara beragama. Berat nggak tugas orang tua? Enggak. Kalau masih berat berarti pikiran kita masih keliru. Enggak ada yang berat. Ya, udah. Yang bisa dilakukan hari ini lakukan saja. Pesan saya satu, kalau ingin melakukan perubahan sekarang, rubah yang bisa kamu kendalikan. Rubah pikiranmu, rubah perasaanmu, rubah sikapmu. Rubah cara kamu bereaksi terhadap setiap peristiwa yang ada di sekitarmu.
Itu aja dulu, mulai dari situ aja yang sederhana, ya. Kalau anak melakukan sesuatu yang menurut pikiran ibu bapak tidak bagus, kan itu menurut pikiran. Betul nggak? Iya. Coba ibu bapak bilang sama anak, kamu bodoh. Bodoh nggak anak kita? Enggak. Kan itu karena ibu bapaknya sedang marah kan, betul nggak? Karena anak tidak melakukan sesuatu yang diinginkan ibu bapaknya. Kan yang diucapkan itu adalah pikiran, kata-kata yang berasal dari pikiran, itu kan konsepsi dia, opini dia terhadap anak, bukan kenyataan. Gitu aja kalian pusing. Kamu bodoh, bodoh nggak anak? Belum tentu. Tapi lama-kelamaan kalau keseringan itu jadi keyakinan, anaknya jadi bodoh beneran. Tapi awalnya itu cuman opini pribadi orang tua, saking keselnya bilang anak bodoh. Kan kadang-kadang orang tua suka begitu. Yang gitu aja kamu nggak bisa. Karena anak diukur dengan ukuran kamu. Di usia kamu sekarang. Coba kamu jadi seperti itu. Lihat diri kamu waktu seusia begitu. Waktu kamu di usia seperti itu lebih parah. Ini tepuk tangan buat siapa? Tepuk tangan itu kan aplaus. Aplaus itu kan ditujukan kepada siapa? Untuk siapa tepuk tangan tadi? Kalian itu tepuk tangan aja nggak jelas. Palsu dasar. Adam sudah palsu ya. Tepuk tangannya aja palsu. Ya tepuk tangannya benar tadi terdengar oleh saya, tapi saya tanya buat siapa? Ya. Buat siapa? Ya udahlah. Biasa nggak jelas. Ya. Jadi Ibrahim sedang mengatakan pada ayahnya, pada kaumnya, kalau Tuhanku itu nyata dalam diriku. Bahkan Tuhanku itu memberikan petunjuk setiap saat kepadaku. Maka Tuhanku, kata Ibrahim, selalu menuntunku kepada kebajikan. Apa itu kebajikan? Kebajikan itu pikiran, perasaan, dan tindakan kita yang selaras dengan sifat dasar manusia. Dan selaras dengan sifat dasar alam semesta. Makanya kebajikan itu selalu berujung kebahagiaan. Saya yakinkan, kebajikan itu selalu berujung kebahagiaan. Nanti saya akan cerita, kalau kebajikan itu 4 komponennya. 4 komponennya. Ya. Tapi belum waktunya nih sebetulnya. Komponen pertama dari kebajikan namanya moderasi. Moderasi itu moderator. Ini garis besarnya saja. Moderasi itu artinya titik tengah. Yang kedua, komponen dari kebajikan itu adalah keadilan. Yang ketiga, komponen dari kebajikan itu adalah keberanian. Dan yang keempat adalah kebijaksanaan. Ada lawannya yang disebut dengan keburukan. Keburukan itu komponennya juga ada 4. Yang pertama ketidakadilan. Yang kedua kepengecutan. Tahu pengecut? Tahu? Ya. Orang yang pengecut itu tidak berani bertanggung jawab. Contoh pengecut itu begini, ya. Punya anak, ketika anaknya nakal, dihukum oleh dia. Padahal dia yang mewariskan kenakalan itu pada anak. Pengecut nggak? Ada pengecut nggak di ruangan ini? Tadinya pengecut saya kira orang lain ya. Waduh, contohnya itu lagi. Itu sangat contoh aja sederhana. Pengecut itu tidak berani mengambil tanggung jawab, tidak berani mengambil risiko.
Dia hanya berani berbuat tetapi tidak mau mengambil risiko. Itu pengecut. Nah, kepengecutan itu adalah keburukan. Yang ketiga adalah ketidakmampuan mengendalikan diri. Dan yang keempat adalah ketidaktahuan alias kebodohan. Itu termasuk keburukan. Nah, siklus keturunan itu salah satunya adalah karena manusia terikat pada ketidakadilan, kepengecutan, ketidakmampuan mengendalikan diri, dan kebodohan. Oleh karena itu maka memutus siklus keturunan berarti kita harus melakukan tindakan yang selaras dengan sifat dasar manusia dan sifat alam semesta. Itulah yang akan membuat kita mengalami keterhubungan. Nah, makanya dalam dimensi energi semua itu adalah oneness. Semua adalah terhubung. Sudah dapat intisarinya dari kajian ini? Oke. Ya. Jadi kita sekarang menyadari sepenuhnya bahwa apa yang pernah kita dapat dari orang tua kita, mungkin secara tidak sadar pernah kita didikan kepada anak-anak kita karena kebodohan kita. Setuju? Oke. Saatnya nanti kita minta maaf pada anak-anak. Jika selama ini kita terlalu dominan, bahkan mengatur-ngatur anak agar mereka menjadi diri kita seperti yang kita mau, tanpa peduli dia bakatnya apa, dia personal genius zone-nya apa, dia kesenangannya apa, gak peduli. Yang penting Bapak Ibu senang ketika anak nurut sama ayah ibunya. Makanya kata-kata yang sering terucap, ditingkatkan uang jajannya kalau kamu nurut sama ibu. Betul? Dan dikiranya kalau dia nurut sama ibu bagus, itu adalah malapetaka besar. Mending kalau ibu bapaknya punya pengetahuan, mending kalau ibu bapaknya dapat petunjuk. Sedangkan di Al-Quran yang disampaikan tadi, bahkan mereka itu tidak punya pengetahuan dan tidak mendapatkan petunjuk. Kalau anak harus nurut sama mereka, berarti ibu bapaknya sedang membawa mereka ke tempat yang lebih hina lagi. Itulah yang menyebabkan kenapa kita lihat hari ini, generasi kita hari ini, ya, sudah dikepung oleh berbagai macam informasi, pengetahuan begitu mudah didapat, tetapi kesadaran menjadi sesuatu yang mahal. Apalagi saya mendapati data, ya, kita ini sekarang sudah menjadi negara nomor 1 di dunia yang menghabiskan waktunya 1/4 dari sehari. Rata-rata orang Indonesia sekarang menonton itu ya 6,14 jam per hari. Sudah lebih dari 1/4 waktu sehari habis untuk ini. Nomor 2, Thailand. Mereka menghabiskan waktu 5,64 jam rata-rata per hari. Tapi jauh sekali dengan kita 6,14 jam. Nomor 3 Argentina. Tapi masih ordenya 4 Argentina. Bayangkan kita leading sendiri. Leading nomor 1 di dunia. Dan apa yang ditonton kebanyakan oleh orang Indonesia, itu yang menyebabkan mereka mengalami brain rot. Brain rot itu otaknya jadi tumpul. Kenapa? Bahkan tidak respon. Jadi ketika orang lain bicara itu gak respon. Dia masih, walaupun ini dimatikan, karena 6 jam sehari dia bawa ke dalam tidur, bahkan tidur pun masih nonton TikTok. Sehingga otaknya mengalami ketumpulan, brain
rot. Brain rot itu adalah fenomena di mana manusia mengalami ketumpulan, hilang daya kritis otaknya. Kenapa? Terlalu sering melihat kedangkalan makna. Yang ditonton itu yang tidak bermakna, yang tidak membimbing. Dan konten-konten yang semacam itu jumlahnya luar biasa. Nah, sekarang sudah kita menurunkan warisan berpikir yang salah, program-program yang salah, kemudian dikepung oleh arus informasi yang luar biasa, dan kita kehilangan kendali untuk menjadikan mereka yang keluar dari surga itu kembali ke tempat asalnya. Itulah pekerjaan kita. Ya. Jadi di sesi yang pertama ini saya hanya menyampaikan betapa pentingnya kita memutus siklus keturunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.